sebagai suami, mantan suami, tapi sahabat yang pernah memberikan saya kehidupan. Karena dari Medan itu Mas Imam bilang, kamu jangan di Medan deh, kamu sayang di Medan karena suara kamu bagus katanya, kamu punya ciri khas. Saya bilang nggak bisa bang, saya ini udah kerja di sini, paling tinggal menikah. Jangan deh, kamu harus ke Medan. Akhirnya dia bawa saya ke Jakarta, langsung dites itu, akhirnya saya rekaman yang tersayang. Jadi hati saya ini kangennya ini sebagai sahabat. Sahabat yang menunggu dia, ingin melihat Mas Imam berdiri dengan jasnya, dengan lagu-lagu bagusnya. Saya tunggu, bertahun-tahun saya tunggu. Tapi dia pergi. Dia pergi dengan kenangan yang saya rasakan itu betul. Dan saya lihat sendiri ke tempat-tempat Mas Imam hadir di Madura itu, sampai tukang beca bilang begini, saya dari Hotel Kaliangan itu ke rumah duka kan dekat, tapi karena di sana rame saya ingin tenang, saya ambil kamar di situ. Saya naik beca karena nggak ngerepotin yang lain, saya naik beca. Sampai bapak tukang beca bilang gini, Mbak Nana, saya yang bawa Mas Imam kalau subuh mau sarapan. Beliau itu subuh pagi-pagi langsung sarapan Mbak Nana, langsung ke terminal ketemu teman-teman. Ya Allah, saya bilang Mas Imam ternyata sudah memang pemulihan semuanya. Dan saya pikir itu adalah tanda pamit Mas Imam, dan kita nggak sadari gitu ya, bahwa Mas Imam itu pamit gitu. Ya. Jadi memang sudah bercerai tapi hubungannya seperti sahabat itu yang pasti dirindukan, kehilangan seseorang sahabat. Ini kita juga lihat saat proses pemakaman almarhum Imam S. Arifin, dan yang kita dapat informasinya Mbak Nana saat proses pemakaman sempat jatuh pingsan. Iya, sebenarnya waktu itu kita nggak boleh masuk ke situ, katanya kalau perempuan kan nggak boleh masuk ke kuburan. Tapi anak saya maksa. Jadi saya pikir ya sudahlah, saya temenin anak saya. Ketika saya melihat itu, saya merasa bersalah. Memang waktu kami bercerai itu kakak saya bilang, kamu jangan bercerai, kamu kalah katanya. Kamu kalah, kamu pertahankan dong, nggak bisa ya gimana. Memang saat itu kondisinya seperti itulah, kita nggak bisa menyalahkan yang lain-lain. Tapi saya pikir memang saya kalah. Makanya saya kalau ngeliat Mbak Yati seperti ini saya sedih. Kenapa saya nggak bisa begitu? Tapi hidup yang lain sama hidup saya pastinya berbeda, Allah beri gitu kan. Tapi memang hati saya sekarang, saya benar-benar kehilangan sahabat yang setiap saat mensupport saya, istiqomah. Kadang-kadang kalau saya lagi bad mood gitu, saya bilang, Ayah Dinda, kok hati saya lagi begini? Istiqomah ya. Aduh Ayah Dinda, saya lagi sedih banget ini dalam mobil begitu. Jangan begitu, kamu harus kuat ya. Begitu. Selalu kami telepon. Ada pesan gitu. yang selalu disampaikan ya sebagai seorang sahabat. Mbak Nana Mardiana, apa yang ingin disampaikan yang barangkali belum terucap untuk almarhum Imam S. Arifin? Jadi ketika saya lihat di situ, saya datang ke tempat-tempat Mas Imam duduk, saya dibawa sama teman-temannya, Mbak Nana, Mas Imam di sini, Mas Imam di sini. Ya Allah, saya bilang, sampai tempat Mas Imam duduk itu di terminal, ibu itu nyiapkan Mas Imam sajadah dengan bantalnya yang warna pink, dua. Mas Imam ini di sini, dan dia nggak mau punya kamar mandi yang sama. Ya Allah, saya bilang beginilah. Terus saya bilang, Ibu kok mau mengurus Mas Imam seperti ini? Kalau bisa saya gendong Mas Imam itu seperti bayi, saya akan gendong Imam S. Arifin, karena ini anak kampung yang ingin sehat, kata Jadi ibu itu. Jadi benar-benar memberikan kesan baik buat siapapun ya. Gitu, sampai tempatnya Mas Imam meninggal di rumah yang lain lagi. Saya bilang, ya Allah ini. Mbak Nana, tapi mohon maaf, singkat, mungkin apa yang ingin Mbak Nana sampaikan untuk almarhum Imam S. Arifin, silakan. Yang saya sampaikan untuk Mas Imam, ketika Mas Imam yang lalu saya sedikit kecewa, tetapi ketika saya jalani kehidupan proses itu, ternyata saya bilang memang ini proses hidupnya. Saya sangat berterima kasih dengan Mas Imam, segala yang Mas Imam lakukan untuk saya sangat berterima kasih. Ternyata Mas Imam itu adalah guru saya, sahabat saya, cinta saya. Sampai sekarang pun masih ada cinta itu. Nggak bisa kayaknya melupakan Mas Imam itu. Apapun kata orang, tapi saya tetap Mas Imam itu is the best untuk saya.
Begitulah cinta sejati. Tidak ada yang abadi. Pada akhirnya akan menjadi teman hidup atau menjadi pengalaman hidup, bahkan Ya, pelajaran pengalaman hidup. hidup. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.